tuh udah kayak ada yang ngeliatin, nggak enak banget udah perasaan udah. Ya dari situ. Oke yuk podcast. Jumpa lagi di Petis Pencet Mistis. Ingat, mistis bukan miris. Alhamdulillah Petis kedatangan tamu lagi. Di sebelah saya ada Ramadan HF. Halo Dir. Halo. Apa kabar ya? Aman. Alhamdulillah. Dan kalian juga semoga masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena gimana Dir? Kasus corona ini dalam kehidupan Anda Berpengaruh besar sih. jadi kita nggak usah bahas itu. Orang pasti jawabannya gitu semua. Capek. Oke. Jadi yang belum tahu Ramadan AF itu siapa? Dia adalah teman aku waktu kecil dan sekarang dia udah besar. Alhamdulillah, dan saya masih segini aja. Alhamdulillah juga ya. Oke, Petis malam ini membahas tentang sesuatu yang supranatural atau tak kasat mata yang menurut pandangan orang bisa melihat secara otodidak atau alami. Mari kita mulai podcastnya. Jadi di sebelahku, ya termasuk temanku ini mempunyai bukan kelebihan tapi berdasarkan yang dialami itu benar-benar tidak direncanakan karena dia sering menemukan keganjalan di kehidupannya, bahkan dalam keadaan apapun, termasuk dia waktu main, tidur, bahkan kegiatan sehari-hari. Oke, jadi kita mulai pertanyaan yang pertama dan semoga dia lancar menceritakan keganjalan dia. Oke Dir, dimulai dari awal-awal kamu menemukan keganjalan dulu. Kalau kurang lebihnya dari awal sih gimana ya? Aku kerasanya ya udah pas dewasa, jadi udah tahu bisa dan udah bisa bedain juga mana yang begituan sama mana yang orang beneran. Dan itu juga nggak ada apa ya, kayak nggak ada yang mulai kerasa dulu atau gimana dulu gitu, nggak ada. Yang ya tiba-tiba muncul, mungkin beberapa orang nggak ada yang awalnya ngerasain doang, mulai udah nggak enak, badan nggak enak, pikiran juga udah kemana-kemana. Cuman itu kalau aku bener-bener nggak ngerasain kayak gitu. Cuman dulu emang kalau awal-awal itu emang pas posisi fisik lagi capek juga, mungkin bisa jadi Pas faktor. ada itu. Ya bisa, ya habis itu ya tiba-tiba nongol aja gitu. Parah sih. Lah awalnya itu di mungkin waktu perjalanan atau di rumah atau di mana? Awal yang paling awal lah yang kamu ngerasain gitu. Awal itu malah di rumah sih. Di rumah. Jadi ya emang kan setiap rumah pasti ada, cuman Benar-benar. dari awal itu udah pertama bangun rumah udah ditahlili juga, udah didoain. Gimana ya, istilahnya udah minta izin dulu lah. Cuman emang ada beberapa yang kayak nggak nyaman, Ada orang baru. ada yang tinggal di situ tuh, ada yang nggak nyaman gitu. Terus ya udah akhirnya ya segala macam dilakuin buat istilahnya buat bikin lebih aman lah. Lah itu apa? Ya kayak dipagerin, habis itu dipanggilin orang pinter. Udah pernah tuh. Udah pernah, cuman ya alhamdulillah semenjak didatengin orang pinter itu udah nggak ada lagi. Cuman yang pertama kali ngerasain itu malah apa ya? Ya sebelumnya udah dikasih tahu juga sama orang pinternya, kayak di sini juga ada, cuman dianya nggak ganggu
nggak ganggu dalam artian tuh nggak sampai yang nyelakain fisik lah. Yang mungkin bagi beberapa orang nggak wajar, cuman bagiku ya wajar sih, kayak ya cuman sekelebatan doang gitu kelihatan, dan itu anak kecil Itu yang di rumah. yang bahkan sampai sekarang pun aku kalau tidur pun ditemenin. Jadi ya gimana ya, kalau mau ada musibah atau apa gitu, itu mesti ada kayak Tanda-tanda. Iya, tanda-tanda Seolah-olah ngasih tahu, bener nggak? Bener. Jadi aku kasih tahu lagi. Jadi di sebelahku ini orang yang tidak pernah sama sekali belajar Nggak begituan, dan dia merasakan tersebut, juga sampai melihat itu dengan alami. Dan ini yang kita bahas benar-benar, dan aku baru kali ini juga nemuin orang seperti ini. Kebanyakan orang itu banyak yang belajar atau dari kecil sudah terlahir, faktor keturunan juga gitu juga ada. Dan orang di sebelah aku ini itu sama sekali tidak belajar, dan dari lahir ya normal, biasa-biasa aja, gak ada kelebihan yang ke arah seperti itu. Jadi ya ini uniknya temanku ini. lu bahkan dari awal dapat ngalamin kejanggalan kayak gitu, nyawanya ngerasa cuman mungkin halu kali ya. Halu, sukses, ada juga sukses. Udah kecapean, udah kerja, kuliah, ya mungkin dari situ, habis itu kok tambah kesini kok tambah parah gitu, tambah sering kelihatan juga. Dan pas posisi nggak capek juga udah fisik mental kuat, tapi juga masih kelihatan gitu. Sampai akhirnya bahkan pernah sampai searching tuh. Searching itu apa sih pantangan yang pernah aku lakuin. Maksudnya pernah, mungkin aku pernah kayak lakuin inilah itulah biar bisa ngebuka mata batin gitu. Akhirnya kebuka. Dan itu sama sekali nggak ada yang ngelakuin, nggak ada sama sekali. Kalau dari segi keluarga ada turunan yang kayak gitu? Nggak. Pernah sih tanya ke orang tua itu ya mungkin yang dari ibu kan emang dari orang desa. Cuman dia orangnya besar di Surabaya lah, ayah juga orang Surabaya asli. Jadi kayak gimana ya, hal-hal kayak gitu tuh nggak seberapa intens seperti yang kayak mungkin di desa atau kayak di tempat-tempat pelosok kan. Mungkin hal-hal seperti itu kan masih jadi bisa dibilang jadi pegangan lah. Cuman kalau di kota kan mungkin udah nggak ada kayak gitu. Karena keramaiannya itu kan juga bisa ngaruh gitu. Tapi bukan berarti keramaian nggak ada gitu. Nggak. Bukan sama sekali. Kalau kalian bilang di keramaian itu nggak ada, berani jamin nggak, itu salah. Di keramaian tetap ada, cuman mereka lebih minim aktivitas. Mereka itu beraktivitasnya lebih sering kalau nggak ada manusia atau energi lain. Jadi nggak ada benturan energi sama yang lain gitu. Dari keluarga nggak ada sih. Nggak ada. Kalau menurutmu yang paling seram itu hal seperti apa dan di mana gitu? Yang paling seram, bahkan sampai juga istilahnya bisa mencelakai kamu sendiri gitu. Pernah nggak? Pernah atau belum sampai kecelakaan, maksud mengalami sampai berat lah gitu? Kalau paling serem ya semuanya pasti serem lah. Maksudnya ya gimana sih orang normal lihat begituan, ya nggak normal dengan berbagai macam bentuk. Ya lah, macam-macam pasti itu. Cuman kalau yang paling berkesan itu. Paling berkesan sih ya ada di Surabaya. Iya, di mananya? Enggak mau sebutin. Enggak di jalan atau di rumah.
di jalan. Jadi banyak yang bilang, cuman aku juga nggak tahu tempatnya itu katanya dipakai buat begituan dalam artian kayak orang ngobatin lah ya. iya bisa dibilang ngobatin, bisa dibilang D lah ya. nah Oke lah. di situ itu pas posisi habis main. Itu yang aku ajak bukan? Iya sih. Oh benar, itu yang aku ajak. Jadi ceritanya itu aku pancing sih. Jadi karena dia udah ada cerita gini tur, udah kayak gini tur, pernah kayak gini tur lah. Aku pancing, jadi aku niatin lewat jalanan sepi, tapi di situ ada rumah gubuk. Habis itu katanya di situ juga buat pengobatan gitu, karena di situ kalau jam 11 ke atas bahkan jam 12 ke atas itu kan sering aku lewat situ kalau pulang main futsal atau yang lain itu rame, bahkan banyak mobil juga ke sana lah. Aku coba deh sama Rama ke rumah lewat jalan situ lah. Seketika lanjut gimana? Ya Yang dari kesininya dulu gitu. ya kan kita kan berangkat berdua tuh. Berdua pakai motor sendiri. Ya itu udah mulai kerasa sih, bukan kerasa lagi, kelihatan, cuman mungkin pas waktu itu juga masih banyak orang. Soalnya nggak terlalu malam juga kan. Jadi ya biasa aja, ya kelihatan, cuman nggak se gimana ya, nggak se jelas pas baliknya. Pas berangkatnya cuman ya kayak samar-samar biasa, kayak bayangan gitu, cuman udah kelihatan. Habis itu ya balik, habis dari sini balik agak maleman kan, maleman. Itu sekitar jam berapa? Jam berapa lupa? Jam satuan gak sih? Satuan? Iya jam 1:30-an. Ya 1:30-an. Oh iya jam 1:30-an, inget kalau nggak salah itu. Oh iya habis nongkrong dari sini, terus balik. Nah kan posisi jalan tuh emang lebih deket lewat situ kan. Aksesnya bukan paling dekat, lebih dekat lah. Apalagi karena kan ada jalan baru yang setelah jalan sepi itu. malam juga posisi takutnya ada begal atau apalah. Jadi ya milih jalan yang lebih cepet aja, biar cepet sampai rumah. Habis itu udah tuh kan, habis mau nyampe tempatnya itu tuh udah kayak ada yang ngeliatin, nggak enak banget, udah perasaan udah. Ya dari situ, dari tempat itu. Sebelumnya udah ada sebelumnya. Terus pas mau sampai di tempat situ, gubuk itu, itulah. Iya. Gubuk aja. Di tempat itu kayak gimana? Feeling tuh Makin kuat. Makin kuat. Habis itu ya di feeling gua sih nyuruh kayak udah balik lewat tempat biasa aja. Secara gua udah sampai dari situ kan, pikiran gua ya wah nanggung sih, udah setengah jalan juga. Ya udahlah, gue mikir positif akhirnya ya udahlah, sambil baca doa apapun itu gua lewat tuh. Dan wah bener sih, emang bukan sesuatu yang biasa. Mungkin ya beberapa orang pasti nggak biasa dong lihat kayak gituan. Jelas. Cuman kalau bagi gua itu ya udah biasa lah, dengan kemarin sudah ngalamin. Sosok-sosok yang kayak gitu tuh udah jadi makanan sehari-hari buat gua. Dan pas di situ tempat itu bener-bener nggak biasa sih. Nggak biasanya itu wah ini rasanya tuh kayak udah wah ini bukan yang biasa sih ini. Ini istilahnya energinya lebih gede sih. Lebih besar, habis lebih itu gede, lebih berasa ya. Badan udah nggak enak juga. Nggak enaknya tuh bukan karena kalau misal kita habis ngapain gitu terus nggak enak, terus kita kerasa kalau ada kayak gituan, itu baru bisa dibilang normal, wajar. Dan itu tuh enggak, beda itu gitu. Beda. Fisik juga masih sehat, masih kuat, mental. Tapi pas nyampe di situ baru tuh kayak kerasa, wih ini ada apa nih, kok kayak gini ya, kayak was-was campur takut, iya pokok macem-macem lah, campur aduk ya. Nah, habis itu ya udah kan tetep aja liwat seret. Habis di tempatnya itu langsung ini apaan nih, orang kok gede banget. Ya pikiran gue tetep positif lah, maksudnya oh ini orang, mungkin orang tetep
dia tetap motoran biasa. Habis itu tuh nggak sengaja kepancing tuh, pancing lihat seret. Habis lihat ke tempatnya itu nggak ada apa-apa. Baru lihat ke depannya, di depan gua dong, boy. Udah nggak tahu, gue telepon dia sampean di jalan itu, bener-bener gua telepon dia. Karena gua juga nggak gimana ya, nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Ya pernah ngalamin, cuman nggak seintens itu, kayak bener-bener di depan nih. Paling beda lah dari Iya, kemarin. paling beda. Jadi aduh, bingung dong. Ini gimana coba? Tapi itu berhenti ya waktu telepon aku. Berhenti dong. Itu posisi ada jarak mungkin 200-300 meteran dari posisi si A-nya ini. Jadi itu emang nggak ada orang lewat Mas ya? Nggak ada sama sekali. Itu yang awalnya kita berangkat mobil motor banyak. Udah posisi udah balik udah nggak ada. Dan dari situ kan gue telepon lu tuh. Ter ini. Dan ya dia gimana? Dia juga bingung, cuman dia juga nggak tahu mesti gimana. Posisinya juga udah malam dan gue juga udah pikiran gue, waduh malam-malam gini temen-temen nggak enak lah pokoknya. Ya udah gue terpaksa balik. Itu sampai rumah bener-bener badan nggak enak sama sekali. Dan di situ juga kayak apa ya, di momen itu tuh bikin nggak tahu ya iya atau enggak, cuman gue berkesimpulan habis kejadian itu gue lebih sering lagi. Biasanya sering, ini lebih sering lagi. Semakin lah ya. Malah istilahnya kalau ilmu itu malah bertambah. Bener gak? Iya sih. Cuman gue nggak berilmu, maksudnya gue nggak belajar atau nggak gimana. Habis itu kan kamu tadi bilang itu melihat lah. Dalam arti melihat itu kamu melihatnya itu benar-benar jelas atau sedikit samar-samar atau cuman kayak bayangan-bayangan aja gitu? Awal samar, habis itu kayak bayangan. Entah mungkin bisa dibilang juga suges. Kalau nggak gitu iya, ya, karena kedorong ketakutan. Suges itu bisa muncul kedorong ketakutan gitu. Habis itu ya bener-bener bentuk yang ya bentuk wujudnya dia. Iya. Bisa dibilang ya kayak yang dibilang orang-orang bentuknya besar gini. Dan emang iya. Parah sih. Cuman kalau yang itu bukan yang sering dibilang orang-orang ya. Pas di tempat itu kayak bentuknya itu lebih kayak emang dia tuh yang punya tempat itu. Iya, di belakang gubuk itu. Iya. Jadi dia lebih tepatnya dia kayak ngasih tahu sih. Ini tempat gue. Gini. Jadi kalau lu ada apa-apa di sini, itu tanggung jawab gue gitu loh. Istilahnya ya? Dia itu yang paling menguasai di tempat itu, iya. bisa dibilang gitu juga karena berkuasa. Karena di situ juga tempatnya kan dibuat seperti itu dan mungkin di sekitarnya itu kalah kuat sama itu. Jadi seolah-olah dia yang menguasai tempat itu. Jadi kalau ada apa-apa atau orang-orang yang energinya itu istilahnya cocok atau bisa ketarik juga dia, jadi bisa diikutin sama dia. Oh iya. Kalau misal gini ya. Kalau orang biasa nih, biasa ngerasain, wih, badan gue nggak enak nih. Atau jangan ada apa-apa ya? Gak enak dalam arti ke itu. Iya, maksudnya ya ada sesuatu yang aneh lah. Itu merekanya juga biasa aja. Beda kalau emang yang kita bisa lihat dia, kita bisa ngerasain kalau dia ada, mereka juga ngerasain. Wih, ini anak bisa nih. Benar kan? Kayak gimana ya? Mereka itu kenotisnya itu, lu ngapain ngeliatin gua? Nah, jadinya ya mereka kayak orang biasa aja, kalau lihat-lihatan aja kadang nggak terima kan? Kadang banyak yang kayak seolah-olah tersinggung padahal cuma ngelihat.
karena dia lihat lebih dulu gitu. Nah sedangkan dari sisi gua, ya gimana nggak ngelihat orang bentukannya aja udah beda dari yang lainnya, banyak dari bentuk normal aja udah beda, gimana nggak ngelihat? Ya mungkin dari situ juga yang bikin mereka kayak ketarik atau mungkin ngikut. Menurut yang aku tahu itu biasanya kebanyakan kalau sampai ngikut, bahkan itu istilahnya kalau dia apa yang ngikutin gitulah, ngikutin itu biasanya itu energinya itu cocok gitu. Mungkin ya energimu cocok aja sama dia gitu. Karena kalau orang bisa nih kan biasanya itu kalau orang bisa itu dari jauh udah lihat duluan, habis itu semakin dekat dia itu seolah-olah yang diliatin pertama itu jadi tersinggung, apalagi dari sisi makhluk tersebut gitu. Jadi seolah-olah kalau dia apalagi energinya cocok lah itu semakin diikutin, jadi semakin kayak dia mau kenalan gitu. Iya sih. Mungkin atau kenalan atau mungkin dia sapa menyapa tapi kan dengan caranya dia. Biasanya ada sih kayak yang apa namanya sesuatu kayak gitu itu dia bisa ini apa namanya, dia pengen nyampein sesuatu pas di masa dia masih hidup cuman nggak kesampaian, jadi dia nyampeinnya itu lewat Caranya. orang-orang yang bisa dan punya kelebihan kayak gitu biasanya, cuman selama hidup belum pernah sih dan nggak pengen juga. Lah karena kelihatannya ya padahal kan kamu nggak belajar nih lah, habis itu kan bener-bener seolah-olah itu alami banget, tiba-tiba tahu dikit lama-lama juga istilahnya kayak biasa. Nah dari pengalamanmu kemarin itu kamu pernah nggak dalam tanda kutip itu kesurupan gitu? Biasanya kalau orang-orang yang udah tahu itu nggak pernah atau cuman kayak seolah kayak kerasa aja tapi nggak benar-benar sampai masuk gitu. Kalau dari kamu? Kalau dari aku sendiri sih gini Pak, kerasukan atau kemasukan itu bagi gua ya mau atau enggak, bukan bisa atau enggak sih. Jadi kalau misal meskipun kita udah nggak enak banget fisik udah kelihatan kalah, kalau pikiran sama hati kita tetap bilang enggak, kayaknya masih bisa sih menurut gua. Nggak tahu lagi kalau misal menurut orang yang nggak bisa kan kebanyakan kayak gimana ya, waduh badan udah nggak enak, terus suasana juga udah nggak enak, kebanyakan mungkin pasrah, kayak oh ya udahlah gini nih. Nah mungkin bisa kejadian kayak kerasukan gitu. Berarti kamu belum pernah? Belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah itu SMK waktu TA. Tapi itu kayak apa ya? Itu belum sepenuhnya masuk. Enggak, maksudnya belum bisa yang kayak sekarang. Jadi gua paling inget itu ya habis kejadian itu sih, kayak baru ngerasa baru gini. Emang kan itu posisi tengah malam di sekolah, yang biasalah anak SMK ngerjain Tugas akhir kan, lembur ngebut sampai malam, biar cepet selesai. ya masih banyak teman-teman juga, tapi tuh di dalam gitu loh. Jadi di dalam lab, di dalam kelas tuh kayak banyak banget orang, jadi nggak fokus ngerjain di dalam, jadi milih aja ngerjain di luar sendirian gitu. Ya nggak ada pikiran kosong, ya gimana pikiran mau kosong orang ngerjain tugas kan. Kepikiran tugasnya lah. Nggak ada, jadi pikiran kosong tuh nggak ada, ngelamun juga nggak sempet bener-bener ngerjain tugas. Cuman mungkin di situ emang fisik lagi down banget, dari pagi belum pulang. Kecapean. Ya tiba-tiba